Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Rekan-rekan di Jamaah Masjid Asra yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan bahasan kita dari Sahih Al-Bukhari dan kita masuk pada bab yang baru, masih dalam kitabus salat. Sekarang tentang abwabu sutratil musalli, tentang bab-bab berkaitan dengan sutrah orang yang salat. Sutrah secara bahasa artinya adalah penutup, ya. Sitar, maknanya seperti sitar, satara, sutrah yaitu alat untuk menghalangi atau menutup, yaitu dalam hal ini maksudnya menutup orang yang sedang sholat agar tidak dilewati oleh orang-orang di depan dia, sehingga kalau orang melewat di belakang sutrah tersebut. Ini di antara faedahnya. Faedah yang berikutnya di antaranya agar seorang bisa konsen ketika dia ibadah, dia fokus, ya, sehingga tertuju kepada apa yang di balik di sebelum sutrah tersebut. Kemudian yang ketiga di antaranya, ya, agar orang-orang tahu bahwasanya dia sedang sholat. Agar orang tahu kalau dia sutrah di depannya, orang tahu dia sedang sholat, sehingga orang ketika melewat hati-hati tahu bahwasanya dia sedang sholat. Inilah di antara faedah-faedah sutrah. Adapun sutrah ukurannya sebagaimana dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, mislu muakharatir rahil, seperti bagian kayu belakang di rahil, di pelana onta, ya. Kalau naik onta maka ada kayu di belakangnya, ya. Itu namanya rahil, ya. Kalau ini adalah onta, ya. Maka ada pelananya onta. Ada pelana onta. Misalnya ini pelana onta, di belakangnya ada semacam kayu, ya. Ini pelana onta. Maka ada semacam kayu penghalang di sini untuk sandaran orang yang naik onta, ya. Ini namanya muakhirat rahil. Nah, ukuran sutra ukurannya seperti ini. Ukurannya seperti ini. Nah, berapa ukurannya? Ada khilaf, namun kebanyakan dua pendapat, yaitu ada mengatakan 1 zira, ada yang mengatakan 2/3 zira. 1 zira itu ini zira, ya, jadi ukurannya segini. Ada yang mengatakan 2/3. 2/3 berarti kira-kira sampai sini, 2/3 sampai lengan, ya, enggak terlalu panjang, ya. Intinya sekitar ini, tidak persis seperti ini, tapi kira-kira seperti ini. 1 zira atau 2/3 zira. Itulah ukuran sutrah, ya. Baik, adapun disyariatkannya sutrah, maka banyak dalil, bahkan dalilnya sangat banyak yang menunjukkan akan disyariatkannya sutrah, dan kita akan baca dari hadis dalam Sahih Al-Bukhari, ya. Kita bacakan bab pertama, babun sutratul imami sutratu man khalfahu. Bab bahwasanya sutrahnya imam adalah sutrah orang yang di belakangnya. Jadi yang disunahkan untuk menggunakan sutrah cuma 2 orang, yaitu imam atau orang al-munfarid, orang yang salat al-fard, salat sendirian. Adapun makmum tidak disunahkan untuk mengambil sutrah, cukup imamnya atau orang yang sedang salat sendirian. Itulah yang disunahkan untuk sutrah. Nah, ketika sutrah imam, ya, sekarang ini imam, misalnya di depan, imam. Kemudian di belakangnya ada makmum, banyak, ya. Kalau pandemi jarak-jarak, ya. Kalau nggak pandemi rapat-rapat, ya. Tapi dan seterusnya, ini imam. Nah, di sini ada sutrah, pasang sutrah. Khilaf di kalangan para ulama, apa yang menjadi
sutrahnya makmum. Apakah sutrahnya ataukah imamnya? Ada khilaf, ada dua pendapat. Ada yang mengatakan sutrahnya imam, itulah sutrahnya makmum. Ada yang mengatakan imamnya itu sendiri. Imamnya itulah sutrah makmum. Yang menjadi buah dari perselisihan ini, jika ternyata misalnya ada yang lewat di sini, misalnya anjing hitam lewat di sini, ya. Nah, sebagian ulama berpendapat bahwasanya kalau ada anjing yang lewat, atau ya maka batal sholat ya. Ada yang mengatakan anjing lewat maka batal sholat jika lewat ya. Tapi kalau ternyata sutranya adalah imam itu sendiri maka tidak jadi masalah. Tapi kalau sutranya adalah sutra maka ada sebagian ulama berpendapat kalau anjing lewat maka batal ya. Wallahu a'lam bishawab, tapi yang jelas kalau sutra hanya disyariatkan bagi imam dan munfarid. Jadi sutra hanya disyariatkan bagi imam dan munfarid. Makmum tidak ya, karena makmum sutrahnya kepada imam atau kepada sutrahnya imam. Pembahasan berikutnya, apa hukum sutrah? Hukum sutrah, maka ada khilaf di kalangan para ulama ya. Ada yang mengatakan wajib, dan ini segelintir kecil ya, minoritas ya. Kemudian mengatakan sunnah muakkadah. Sunnah ini mayoritas ulama. Bahkan sebagian ulama mengatakan ijma', sebagian menukil ijma' seperti Al-Mughni ya. Bahkan ada yang mengatakan ijma' ya, hukumnya adalah sunnah. Tapi ijma' tersebut dipertanyakan karena sebenarnya bukan ijma', tapi memang ada khilaf. Sebagian ulama seperti Zahiriyah, sebagian ulama Malikiyah berpendapat hukumnya wajib. Tapi mayoritas ulama berpendapat hukumnya sunnah. Taib, kita bacakan hadis pertama. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala berkata, qala hadatsana Abdullah bin Yusuf qala akhbarana Malik an Ibnu Syihab an Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah an Abdullah bin Abbas dari Ibnu Abbas. Annahu qala, beliau berkata, aqbaltu raqiban ala himarin. Aku naik himarin atanin, aku naik di atas himar atan, yaitu himar dongki atau keledai betina, wa ana yauma idzin qad nahaztul ihtilam, dan ketika itu aku sudah menjelang balik. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli bin nas biminan ila ghairi jidar. Perhatikan di sini, dan Rasulullah SAW ketika itu salat di Mina tidak ke arah dinding. Tidak ke arah dinding. Di sini ada khilaf, tapi mayoritas ulama mengatakan tanpa sutra. Islam mengatakan Rasulullah SAW sholat tanpa sutra. Ini yang dijadikan dalil bahwasanya sutra itu hukumnya tidak wajib. Kenapa? Karena Rasulullah SAW pernah sholat di Mina tanpa ada sutra sama sekali. Ila ghairi jidar, tanpa jidar ya. Tanpa ada dinding di depannya. Famarartu baina yaday ba'dhi shaf, dan aku melewati sebagian di depan sebagian shaf, yaitu shaf makmum ya. Aku lewat naik keledai betina. Fanazaltu wa arsaltul atan tarta. Setelah itu aku turun dan aku biarkan himar makan. Wa dakhaltu fi shaf wa lam yunkir dzalika alayya ahad. Dan aku pun masuk dalam shaf dan tidak seorang pun mengingkari perbuatanku. Tidak seorang pun mengingkari perbuatanku. Yang menjadi perhatian kita sini dari hadis ini, saya ulangi, Rasulullah SAW sedang salat ila ghairi jidar, tanpa ada dinding di depannya. Kemudian datang Ibnu Abbas naik himar melewati sebagian depan shaf. Kemudian setelah itu dia meletakkan himarnya, kemudian dia masuk dalam shaf dan tidak seorang pun mengingkari. Diambil dalil dari hadis ini bahwasanya hukum sutrah tidak wajib. Kalau wajib nanti pasti ada sesuatu di depannya. Namun ketika itu Ibnu Abbas tidak mengatakan ada sesuatu di depannya. Ya, tidak ada. Tidak, Ibnu Abbas mengatakan tongkat atau anazah atau tombak, enggak ada sama sekali. Jadi Rasulullah SAW salat ila ghairi jidar, tanpa ada dinding di depannya. Ya. Ini dalil pertama bahwasanya sutrah tidak wajib. Kemudian yang kedua dalil bahwasanya makmum tidak perlu sutrah.
Buktinya Ibnu Abbas lewat dan tidak ada sahabat yang menghalangi, makmum tidak ada yang menghalangi, mereka biarkan saja. Dan kita tahu di antara mukjizat Nabi atau di antara keistimewaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kalau salat meskipun dia menghadap ke kiblat, dia bisa melihat orang di belakangnya. Dia bisa melihat orang di belakangnya. Bahkan dalam sebagian riwayat Ibnu Abbas salat melewati bagian saf depan, Tentu langsung berhadapan dengan Nabi karena Nabi ketika salat beliau bisa melihat di belakang ketika salat. Ini mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tidak ada yang mengingkari. Lewat pakai himar, kemudian dia ikat, dia masuk dalam saf, tidak ada yang mengingkari. Maka ini dalil bahwasanya makmum sutrahnya adalah imam atau sutrahnya imam. Sutrahnya makmum, sutrahnya imam. Ada khilaf tadi saya katakan ya. Baik, kita lanjutkan. Hadis berikutnya, qala haddatsana Ishaq, qala haddatsana Abdullah bin Numair, qala haddatsana Ubaidillah an-Nafi' an Ibnu Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza kharaja yaumal Eid amara bil harbah atau bil hirbah fatudha baina yadayhi. Dari Ibnu Umar bahwasanya Rasulullah SAW kalau keluar untuk salat Id, beliau menancapkan tombak ya di hadapan beliau, fa yusalli ilaiha, kemudian beliau salat ke arah tombak tersebut. Wan nasu wara'ahu, dan orang-orang berada di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kana yaf'alu dzalika fi safar, dan beliau melakukan hal tersebut juga ketika safar. Ya, ketika Id beliau bawa tombak, beliau taruh, ketika safar beliau berjalan di lapangan, beliau taruh salat di depannya ada hirbah. Famin thamma ittakhadha al-umara. Setelah itu para umara membiasakan demikian. Kalau mereka pergi ke salat Id, mereka bawa tombak untuk ditancapkan depan mereka, kemudian mereka salat ke arah tombak tersebut. Itu adalah sutra. Di dalil bahwasanya jika seorang salat di lapangan terbuka, ya, maka dia tetap menggunakan sutra. Sutra tersebut kalau bisa sesuatu yang ditancapkan, itu lebih sunnah. Sebagaimana tombak yang dibawa oleh Nabi kemudian ditancapkan di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian jadi kebiasaan para umara, para imam, para penguasa, para gubernur setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka kalau salat mereka bawa tombak untuk ditancapkan di depan mereka untuk menjadi sutra. Kemudian juga hadis berikutnya, qala hadatsana Abdul Walid qala hadatsana Syu'bah an Aun ibni Abi Juhaifah qala sami'tu abi anna Nabi sallallahu alaihi wasallam shalla bihim bil batha wa baina yaday anazah. Dari Abu Juhaifah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam salat mengimami mereka di Al-Batha. Al-Batha itu di luar kota Mekah. Di luar kota Mekah, wa baina yadayhi anazah, di depan Nabi ada anazah, ada tombak kecil. Rak'ataini wal asra zuhur rak'ataini, Rasulullah salat zuhur 2 rakaat, wal asra rak'atain, Rasulullah SAW salat asar juga 2 rakaat. Tamuru baina yadil mar'atu wal himar. Kemudian di depan Nabi ada lewat wanita dan lewat himar. Wanita dan himar lewat di depannya. Hadis ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah SAW ketika salat di lapangan terbuka, kalau tadi di lapangan salat Id, yang kedua adalah di Batha. Batha itu lapangan terbuka di luar kota Mekah. Nabi juga menggunakan anazah atau harbah, sama. Ditancapkan kemudian Nabi salat. Dan dalam hadis ini disebutkan Rasulullah SAW salat zuhur dan asar di jamak qasar. Di jamak qasar. Ini dalil bahwasanya seorang yang dalam kondisi nazil, dalam kondisi menetap, ketika sedang musafir menetap, dia boleh jamak qasar. Dia boleh jamak qasar. Ya. Tentu yang lebih afdal dia tidak perlu jamak qasar. Jadi kaedahnya siapa yang bersafar, kemudian dia berpindah-pindah, misalnya berjalan dari Jakarta, mampir ke rest area, kemudian pergi terus lanjut sampai ke Bandung. Kalau mendapati waktu sholat, dia dalam kondisi safar dan dia tidak menetap, maka disunahkan dia jamak qasar. Disunahkan dia jamak qasar. Tapi kalau dia sudah menetap, sudah tiba di Bandung misalnya, di sana 3 hari 4 hari, maka disunahkan dia tidak jamak, hanya disunahkan qasar. Saya ulangi, beda antara menetap dengan dalam perjalanan. Kalau dalam perjalanan disunahkan untuk menjamak dan qasar. Menjamak dan qasar. Tapi kalau sudah menetap dan dia posisinya masih musafir, maka dianjurkan dia tidak menjamak, hanya mengqasar tidak menjamak. Tapi seandainya dia menjamak, maka diperbolehkan sebagaimana dalam hadis ini. Nabi SAW ya, dalam kondisi tidak sedang dalam perjalanan, beliau bersafar dari Madinah ke Mekah, menetap di Mekah beberapa hari, tapi beliau menjamak. Ini dalil bahwasanya seorang ketika musafir meskipun ketika menetap dianjurkan tidak menjamak, tapi kalau dia menjamak diperbolehkan sebagaimana pernah dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Kemudian ketika Nabi sholat, lewat di depan dia, al-mar'atu wal himar. Al-mar'atu wal himar. Wanita lewat di depan Nabi. Jadi, Nabi sholat, kemudian misalnya di depannya ada apa namanya? Di depannya ada anazah, ada yang ditombak, maka di depannya Nabi di sini misalnya di depannya ada tombak, di depannya lewat wanita dan juga lewat himar. Ya, wanita dan himar. Jadi menunjukkan kalau orang sudah pasang sutra, ada yang lewat di depan dia, maka tidak jadi masalah, tidak jadi masalah. Para ulama khilaf kalau dia lewat antara dia dan sutra. Dia sudah bikin sutra, kemudian ada anjing hitam lewat misalnya. Atau wanita lewat, bagaimana nasib sholatnya? Maka khilaf. Tapi kalau sudah lewat setelah sutra, maka semua sepakat sholatnya tidak rusak sama sekali, tidak terganggu sama sekali, karena sudah lewat setelah sutra. Yang jadi permasalahan kalau antara dia dengan sutra. Karena hadis ini wanita dan himar sholatnya melewati setelah sutra Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian pembahasan berikutnya, bab qadru kam yang bagi an yakuna bainal musalli was sutrah. Bab tentang berapa sih jarak yang seharusnya antara seorang dengan sutrahnya? Berapa jaraknya? Berapa jaraknya? Imam Al-Bukhari berkata, qala haddatsana Amr bin Zurarah, qala akhbarana Abdul Aziz bin Abi Hazim an abihi an Sahal, qala kana baina musalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa bainal jidar mamarru syah. Antara tempat salatnya Nabi dengan tembok seukuran mamarru syah, lewatnya kambing. Ya, lewatnya kambing. Ukuran lewatnya kambing. Kemudian hadis berikutnya, qala haddatsana al-Makki, qala haddatsana Yazid bin Abi Ubaid an Salamah, qala kana jidarul masjid indal mimbar maka ditasyatu tajuzuha. Ya, antara mimbar Nabi dengan dinding, yaitu hampir-hampir bisa dilewati oleh seekor kambing. Baik, ini masalah sekarang kita sudah ukuran sutra, ya. Tadi ukuran sutra, ukurannya 1 zira atau 2/3 zira, ya. Ini 1 zira. Sini berapa sih kira-kira? Apa mungkin sekitar 70 cm, ya. Atau ya sekitar 50 cm mungkin. Kira-kira ini kurang lebih. Ini ukuran sutrahnya. Sekarang jarak orang sholat, ini orang sholat dengan sutrahnya. Nah, berapa jarak antara orang sholat dengan sutrahnya di sini? Berapa jaraknya? Dalam hadis disebutkan ukurannya mamarrusyah. Ukurannya mamarrusyah. Mamarrusyah artinya apa? Tempat lewat, seukuran tempat lewat kambing. Kemudian disebutkan juga bahwasanya mimbar Rasulullah SAW. Jadi ini dinding Masjid Nabawi misalnya. Ini dinding Masjid Nabawi. Kemudian ada mimbar Nabi SAW. Nah, ini mimbar ya, anggap saja mimbar ya. Jarak antara mimbar dengan dinding, ujung mimbar dengan dinding ini seukuran tempat lewat kambing. Baik. Sementara dalam hadis lain disebutkan jaraknya adalah 3 zira. 3 zira, ya. 3 zira 3 kali ini. 1 2 3. 1 2 3. Ya. Jaraknya ini 3 zira. 1 2 3. Ya, kalau kita bilang kira-kira kurang lebih ya 1, misalnya 1,8 meter misalnya, atau 1,5 meter kurang lebih 3 zira, 1,5
meter atau 1,8 meter ya. Kita tahu bahwasanya Mamar Rusya, tempat kambing lewat, mungkin enggak kambing seukuran berapa sih kambing? Seukuran kambing kira-kira setengah meter mungkin ya. Mamar Rusya ini kira-kira setengah meter. Kira-kira ya. Setengah meter. Kenapa dijadikan dalil bahwasanya Imam Bukhari memasukkan bab tentang jarak antara mimbar Nabi dengan dinding? Setengah meter. Disebutkan Nabi SAW ketika sholat dia di samping mimbar. Sehingga dia berdiri persis samping mimbar. Ini mimbar misalnya. Mimbar ini dinding Nabi, dinding Masjid Nabawi, ini mimbar. Nah, kalau Nabi setelah berkhutbah, Nabi turun, Nabi menghadapnya persis di belakang mimbar. Jadi jaraknya kira-kira Mamarusya. Sehingga dijadikan dalil oleh Al-Imam Al-Bukhari kira-kira jarak demikian, jarak seorang dengan dinding atau dengan sutrah. Nah, bagaimana menjamak dua hadis ini? Maka sebagian ulama berpendapat bahwasanya jarak minimal ke sutrah. Ini kesimpulannya jarak minimal ke sutrah sama dengan kira-kira setengah meter tempat lewat kambing. Kemudian jarak maksimal ke sutrah sama dengan 1,8 meter, 3 zira ya. 3 zira. Syekh Utsaimin rahimahullah mengatakan maksud dari ukuran tempat kambing bukan ukuran berdiri seorang dengan sutra, tapi setelah sujud. Syekh Utsaimin punya cara menjamak yang lain. Ini cara menjamak sebagian ulama. Mereka menjamak jarak minimal ke sutra setengah meter. Kita boleh sholat ya. Kalau kita mau sujud ya kita mundur sedikit. Jadi yang penting jarak setengah meter cukup untuk kambing lewat. Bukan untuk lewat kambing, tapi kira-kira jarak lewat kambing. Ya, adapun kalau jarak terjauh kira-kira 3 zira, kira-kira kalau 1 zira 60 cm berarti 1,8 kira-kira ya, 1,8 meter ya. Syekh Utsaimin mengatakan maksudnya Mamarusyah itu setelah seorang sujud. Jadi kalau orang sujud, menurut Syekh Utsaimin, ini misalnya seorang sujud ya. Ini kepalanya di sini dengan sutra. Nah, kata Syekh Utsaimin, inilah yang ukuran Mamarusyah ini. Ukuran kambing lewat. Mamar tuh ya lorong untuk lewat ya, kambing lewat. Allah alam bisawab, tapi demikian para ulama, ini cara menjamak. Syekh Utsaimin berusaha menjamak. Ini sebagian ulama menjamak enggak, minimal setengah meter, maksimal 3 zira. Ya kira-kira seukuran kita sujud ada lebih sedikit. Kalau orang sujud kira-kira berapa meter ya? Ini coba dihitung. Berarti tidak langsung nempel. Kalau kita katakan 3 zira itu cukup jauh ya. Satu ya. 2 ya cukup jauh ya. Cukup jauh. Jadi kalau kita sujud mungkin kira-kira membutuhkan ini. Makanya jamaknya Syekh Utsaimin kayaknya lebih tepat ya. Kalau seorang berdiri di sini, dia akan sujud mungkin di sini aja. Sehingga antara sujud dengan sutra masih ada jarak. Ini kalau memungkinkan. Ada jarak jadi tidak kepala langsung nempel ke sutra. Ini menurut pendapat Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Intinya itu hanya jarak berkisar, kurang dikit enggak ada masalah, lebih dikit enggak ada masalah. Yang penting seorang ketika salat ada sutrah di depannya dan Rasulullah suruh mendekat kepada sutrah tersebut. Baik, babu salat ila al-harbah atau ila al-hirbah. Kata Al-Imam Bukhari rahimahullah, qala hadatsana Musaddad qala hadatsana Yahya an Ubaidillah an akhbarani Nafi' an Abdullah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kanat turkazu lahu al-harbatu fayusalli ilaiha. Dari Nafi', dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam salat lalu ditancapkan tombak di hadapannya, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam salat ke arah tombak tersebut ya. Turkazu maksudnya ditanam. Kemudian Rasulullah SAW salat ke arah tombak tersebut. Bab berikutnya bab salat ilal anazah. Anazah sama dengan harbah ya, sama dengan hirbah. Kalau anazah kecil jadi hirbah bisa jadi pendek, bisa jadi panjang, artinya tombak. Tapi tombak kecil agak pendek namanya al-anazah. Imam Bukhari rahimahullah berkata qala hadatsana Adam qala hadatsana Syu'bah qala hadatsana Aun bin Abi Juhaifah qala sami'tu Abi
Qala kharaja alaina Rasulullah SAW bil hajirah. Rasulullah SAW keluar di siang hari, fa utiya bi wudu'in fatawadda'a. Rasulullah SAW didatangkan air wudu, maka Rasulullah SAW berwudu. Fa shalla bina adh-dhuhra wal asra wa baina yadayhi anazah. Maka Rasulullah SAW pun salat mengimami kita zuhur dan asar, dan di depannya ada tombak yang ditancapkan. Wal mar'atu wal himaru yamuruna min wara'iha. Dan wanita dan himar lewat tapi di belakang sutra. Di belakang sutra. Ini sudah lewat hadis ini, diulang lagi oleh Imam Bukhari rahimahullah ta'ala. Imam Bukhari kemudian berkata lagi, qala hadatsana Muhammad bin Hatim bin Bazi' qala hadatsana Syadzan an Syu'bah an Atha' bin Abi Maimunah qala sami'tu Anas bin Malik qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza kharaja li hajatihi tabi'tuhu ana wa gulamun wa ma'ana ukazah aw asan aw anazah wa ma'ana idawatun fa idza faragha min hajatihi nawalnahu al-idawah. Kata Anas bin Malik, Nabi SAW kalau keluar dan ingin buang hajat, aku pun mengikutinya. Bersamaku ada seorang anak muda remaja bersamaku, dan kami membawa tongkat atau tombak, ya, untuk kami berikan kepada Nabi. Di antaranya, wa ma'ana idawah, dan kami juga membawa ember untuk air. Fa idza faragha min hajatina wal nahul idawah. Kalau sudah selesai dari hajatnya, maka kami memberikan ember tersebut atau tempat air tersebut. Ini dalil bahwasanya Rasulullah SAW ketika safar pun membawa anazah, ya, membawa anazah. Yang menunjukkan Rasulullah SAW ketika safar juga sholat menggunakan anazah tersebut. Dibawa kemana-mana bahkan dalam safar. Ya, di antaranya kalau tatkala buang hajat digunakan untuk meletakkan kain atau untuk menutupi. Ya, kalau ketika sholat digunakan untuk sholat. Taib, selanjutnya bab sutrah di Makkah wa ghairiha. Bab tentang sutrah di kota Mekah dan selainnya. Kenapa perlu dibuat bab ini, sutrah di Mekah? Karena sebagian orang memandang kalau di Mekah tidak perlu sutrah. Tidak perlu sutrah. Ini pendapat sebagian ulama bahwasanya kalau di kota Mekah tidak perlu sutrah. Kalau di Mekah saja enggak perlu sutrah, apalagi dalam Masjidil Haram. Masjidil Haram enggak ada sutrah. Ini pendapat sebagian ulama. Maka Imam Al-Bukhari ingin menjelaskan bahwasanya di Mekah, di tanah haram pun tetap pakai sutrah. Imam Bukhari berkata, qala haddatsana Sulaiman bin Harb, qala haddatsana Syu'bah anil Hakam an Abi Juhaifah qala kharaja Rasulullah SAW bil hajirah fa shalla bil batha adh-dhuhra wal asr rak'atain. Hadis yang sama, Rasulullah SAW keluar di siang hari, kemudian Rasulullah SAW di Batha. Batha tadi di luar kota Mekah, masih di tanah haram. Tapi di luar Masjidil Haram, tapi masih di tanah haram. Beliau salat adh-dhuhra wal asr wa rak'atain. Ya, beliau salat zuhur dan asar 2 rakaat. Wa nasaba baina yaday anazah. Dan Rasulullah meletakkan anazah, tombak di depannya. Wa tawadda'a, maka beliau pun berwudu, faja'alan nasu yatamassahuna biwudu'ihi. Maka orang berebut-rebutan untuk mengambil bekas air Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena bekas wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah berkah. Ya. Ini untuk menjelaskan, ya, untuk menjelaskan bantahan terhadap orang yang menganggap bahwasanya tidak perlu di Mekah untuk menggunakan sutrah. Kenapa? Karena sudah Ka'bah, sudah ada Ka'bah di situ, maka tidak ada kiblat kecuali Ka'bah. Sutrah tidak bisa dijadikan Ka'bah, ya. Ka'bah sudah langsung ada di Mekah, maka tidak perlu sutrah di Mekah, ya. Akan tapi para ulama, meskipun tidak ada bedanya antara Mekah, Madinah dan yang lainnya, tapi banyak fatwa salaf menyatakan jika seorang di Mekah kemudian kondisi sudah sangat padat, maka seorang sholat, ya, meskipun tanpa sutrah tidak jadi masalah, karena al-masyaqqatu tajlibu taysir, bahwasanya kesulitan mendatangkan kemudahan. Fatwa sebagian para ulama salaf. Sehingga kalau kita sedang di Mekah ada yang lewat, ya sudah, kita enggak bisa tahan. Lewat sana kemari karena saking padatnya manusia, ya. Kemungkinan kita dilewati kemungkinan sangat besar. Kita berusaha tidak melewati, ya, dan kita berusaha tidak dilewati. Tapi kalau sudah di Mekah lagi padat, maka fatwanya tidak jadi masalah karena darurat, Dan ini berlaku terutama di Masjidil Haram. Adapun dalam kondisi sepi, dalam kondisi longgar misalnya, maka jangan lewat orang depan sedang sholat, jangan. Ya, jangan, ya. Demikian juga di Masjid Nabawi, fatwanya sama. Kalau dalam kondisi darurat, sudah saking padatnya, maka tidak jadi masalah. Tapi seorang berusaha untuk tidak melewati, kecuali dalam kondisi darurat dia tidak bisa keluar kecuali harus lewat orang, itu lain cerita. Kalau enggak dia bisa buang hajat di dalam masjid atau dalam kondisi darurat, maka lewat aja. Darurat ada hukumnya tersendiri. Tapi seorang tidak menggampangkan untuk melewati orang yang sedang sholat. Karena kita tahu hukumnya berat. Kata Nabi SAW, "Lau ya'lamul mar
baina yaday al-musalli madza alayhi lakana an yaqifa 40 khairun lahu min an yamurra baina yadayhi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika seorang yang lewat tahu hukuman apa yang Allah akan siapkan bagi dia karena lewat orang sedang salat, maka hendaknya lebih baik dia menunggu meski 40 lebih baik daripada dia lewat. Perawi mengatakan saya lupa apakah 40 tahun dia menunggu atau 40 bulan atau 40 hari. Daripada dia lewat mending dia menunggu. Kenapa? Ada hukuman bagi orang lewat depan orang yang salat. Salat adalah ibadah yang paling agung. Allah tidak ingin seorang salatnya terganggu. Maka jangan lewat depan dia. Kalau dia pakai sutroh, lewat setelah sutrohnya. Kalau dia nggak pakai sutroh, maka lewat setelah areal sujudnya. Itu setelah 1,5 meter, nggak apa-apa. Kira-kira para ulama mengatakan tidak mengapa areal sujudnya dilewati, setelahnya nggak ada masalah. Tapi kalau dia pakai sutroh, harus lewat setelah sutrohnya. Dan sengaja lewat di depan orang sedang sholat, maka hukumnya adalah dosa besar. Nanti akan datang penjelasannya insya Allah pada pertemuan berikutnya. Ya. Kecuali di Mekah, kalau di Mekah, tadi saya katakan fatwanya karena saking ramainya orang dalam kondisi darurat, maka tidak jadi mas. Tapi kita jangan menggampangkan. Meskipun dikatakan darurat, kita jangan menggampangkan. Kita berusaha tidak melewati orang yang sholat, kecuali tidak ada jalan lain. Ya, karena nggak mungkin kita tahan, kita lagi sholat, kemudian perempuan lewat, kita nggak bisa tahan karena lalu lalang sangat padat di kota Mekah. Orang lewat sana lewat sini, padahal hukumnya kalau orang lewat kita berusaha tahan, tapi kondisinya tidak memungkinkan di Mekah. Nah, di luar Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi ketika sedang sepi, ya maka nggak ada masalah, kita jangan lewat. Dan kalau lewat kita boleh tahan, di Masjid Nabawi boleh kita tahan. Kecuali dalam kondisi padat maka jangan tahan karena darurat. Baik, berikutnya. Jadi Imam Bukhari menjelaskan Mekah dan yang lain nggak ada bedanya. Harus ada sutra, hukum-hukum yang berlaku tentang sutra di luar kota Mekah berlaku juga di kota Mekah. Tapi saya katakan tadi, kalau dalam kondisi padat, darurat, maka fatwa para salaf mengatakan tidak jadi masalah. Berikutnya babu salat ila ustuwanah, bab salat menghadap tiang. Ustuwanah artinya tiang. Wa qala Umar al-musalluna ahaqqu bis-sawari minal mutahadditsina ilaiha. Orang-orang yang salat lebih berhak untuk menggunakan tiang daripada orang lagi ngobrol. Ada orang ngobrol di tiang, kita boleh minggir, saya mau sholat, lebih utama. Dia harus minggir, supaya kita gunakan untuk sholat, karena dia butuh sutra untuk sholat. Ya, mungkin orang yang ngobrol lagi pengen nyandaran, kita bilang dia lebih berhak untuk menggunakan sutra daripada, kalau sudah tidak ada tiang sudah penuh semua, dia lebih berhak untuk menggunakan sutra daripada orang sedang ngobrol, bersandar kepada tiang tersebut. Wa ra'a Ibnu Umar rajulan yusalli baina ustuwanataini fa adnahu ila sariyatin fa qala shalli ilaiha. Ibnu Umar melihat seorang salat di antara dua tiang, dan kita tahu salat di antara dua tiang hukumnya makruh. Di tiang kecuali dalam kondisi padat. Ada orang salat di tengah-tengahnya, maka hukumnya makruh. Maka orang ini salat di antara dua tiang, dia salat di antara dua tiang, maka Ibnu Umar mengarahkan dia ke arah tiang. Kata Ibnu Umar ngomong sama dia, "Shalli ilaiha," salat ke arah sini. Ya, ini boleh menunjukkan kita boleh ngomong sama orang salat kalau memang dalam kondisi terdesak, ya, atau ada keperluan. Salat ke arah situ. Ya. Seperti kita misalnya lihat orang salat tidak menghadap kiblat, kita bilang, kiblat sebelah kiri, kasih tahu dia nggak ada masalah. Ya, kasih tahu dia karena ada keperluan. Ya, tapi dia nggak boleh jawab. Ya. Dia nggak boleh jawab. Ya. Kemudian hadisnya. Qala hadatsana al-Makki qala hadatsana Yazid bin Abi Ubaid qala kuntu ati ma'a Salamah bin al-Aqwa fa yusalli indal ustuwanah. Kata Yazid bin Abi Ubaid, aku datang bersama Salamah bin al-Aqwa radhiyallahu anhu, seorang sahabat, fa yusalli indal ustuwanah allati indal mushaf. Maka Salamah bin al-Aqwa pun salat ke arah tiang, yaitu di daerah Raudhah, yang di situ ada al-mushaf. Dalam riwayat sunduk ada tempat mushaf. Ini dalil bahwasanya di zaman sahabat pun ada tempat khusus Al-Qur'an. Seperti kotak diletakkan Al-Quran. Jadi masalah. Jadi kalau di masjid kita ada kotak-kotak khusus Al-Quran, itu boleh. Sudah ada sejak zaman salaf. Qultu ya Aba Muslim, maka aku berkata, ya Aba Muslim, araka tataharra salata inda hadhil ustuwan. Aku lihat kau agak sengaja untuk salat di tiang ini. Ya, ke arah tiang. Qala fa inni ra'aitu Nabi sallallahu alaihi wasallam yataharra salata indaha. Aku melihat Nabi pernah sengaja salat ke arah tiang ini, maka aku ikuti. Dalil bahwasanya salat tiang bisa dijadikan sutra, tiang bisa dijadikan sutra. Kemudian Imam Bukhari berkata, qala haddatsana Qabisah, qala haddatsana Sufyan, an Amr bin Amir an Anas, qala laqad ra'aitu kibar ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam yabtadiruna sawariya indal maghrib. Kata Anas bin Malik, sungguh aku melihat
para sahabat-sahabat senior Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka bersegera menuju tiang-tiang ketika maghrib, ketika adzan maghrib untuk melaksanakan salat sebelum maghrib. Kita tahu di antara salat yang dianjurkan adalah salat sebelum maghrib, meskipun itu bukan salat rawatib yang muakkadah. Ya, Rasulullah SAW mengatakan sallu qabla al-maghrib, sallu qabla al-maghrib, sallu qabla al-maghrib liman syaa. Ya, salat sebelum maghrib, salat sebelum maghrib, salat sebelum maghrib bagi yang mau. Tapi para sahabat begitu adzan maghrib mereka langsung berusaha mencari tiang, ya, karena nanti tiang segera dipakai orang, maka mereka berebutan untuk segera menuju tiang untuk salat sunnah sebelum maghrib, ya. Wa zada Syu'bah an Amr, dan Syu'bah menambah dari Amr, an Anas dari Anas juga radhiyallahu anhu, hatta yakhrujan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka pun salat sampai mereka menunggu datangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka salat yusalluna, dalam riwayat yusalluna rak'ataini qabla al-maghrib. Mereka salat 2 rakaat sebelum maghrib. Baik, berikutnya bab salat baina sawari fi ghairi jamaah. Bab salat di antara tiang-tiang kalau dalam kondisi tidak berjamaah. Kalau berjamaah seorang jangan di antara tiang. Kenapa? Kalau di antara tiang berarti saf terputus. Ya, makruh. Tapi kalau dia salat sendirian bebas di mana saja, di antara tiang juga boleh. Imam Bukhari berkata qala hadatsana Musa bin Ismail qala hadatsana Juwairiyah An-Nafi' an Ibnu Umar. Ibnu Umar qala dakhala Nabi sallallahu alaihi wasallam al-baita wa Usamah ibnu Zaid wa Utsman bin Talha wa Bilal fa atala thumma kharaja. Suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini hadis sudah pernah kita sampaikan. Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk dalam Ka'bah. Diikuti oleh Usamah bin Zaid dan Utsman bin Talha dan Bilal. Berempat, Nabi, Usamah bin Zaid, Utsman bin Talha dan Bilal. Fa atala thumma kharaja. Nabi lama dalam Ka'bah, kemudian Nabi keluar. Kuntu awalan nasi dakhala ala atharihi. Begitu Nabi keluar, aku langsung masuk ke situ. Aku bertanya kepada Bilal, fasa'altu Bilalan, aina shalla? Kemana tadi Nabi salat? Ke arah mana? Qala bainal amudaini al-muqaddamain. Rasulullah salat di antara 2 tiang yang ada di depan. Ya. Jadi Rasulullah ketika masuk Ka'bah ini pintu Ka'bah masuk, depannya ada 2 tiang. Rasulullah salat di antara 2 tiang. Tapi dia tidak sedang menjadi imam. Dia tidak sedang menjadi salat sendiri. Kalau salat sendiri tidak jadi masalah meskipun di antara 2 tiang. Ya. Tapi kalau berjamaah maka tidak dianjurkan salat di antara 2 tiang. Kemudian hadis berikutnya qala hadatsana Abdullah bin Yusuf akhbarana Malik an-Nafi' an Abdullah bin Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala al-Ka'bah wa Usamah bin Zaid wa Bilal wa Utsman bin Talha al-Hajabi, ya. Fa aghlaqaha alaihi wa makatha fiha, bahwasanya maknanya sama. Rasulullah SAW masuk Ka'bah bersama Usamah bin Zaid dan Bilal dan Utsman bin Talha, kemudian pintu ditutup, ya. Kemudian Rasulullah SAW diam dalam Ka'bah lama. Fasa'altu Bilalan hina kharaja, tatkala Nabi keluar aku bertanya, atau tatkala Bilal keluar aku bertanya, "Ma sana'an Nabi sallallahu alaihi wasallam?" Nabi tadi bikin apa di dalam Ka'bah? Qala ja'ala amudan an yasarihi wa amudan an yaminihi wa thalathata a'midatin wara'ahu. Nabi salat sebelah tiang sebelah kanan, tiang sebelah kiri, di belakangnya ada tiang, ya. Wa kanatil bait yauma idzin ala sittati a'midah. Ka'bah ketika itu ada 6 tiang di dalamnya, ya. 6 tiang di dalam. Dalam sebagian riwayat disebutkan maksudnya 2 tiang sebelah kanan, 1 tiang sebelah kiri dan 3 tiang di belakang. Sehingga dalam Ka'bah ada 6 tiang dan Rasulullah SAW salat di antara 2 tiang. Ya. Tsumma shalla, yaitu Rasulullah SAW menghadap dinding dan dia berada di antara 2 tiang. Qala Ismail haddatsani Malik wa qala amudain an yaminihi. Malik berkata maksudnya 2 tiang sebelah kanan, 1 tiang sebelah kiri, 3 tiang di belakang. Sehingga ketika itu tiang Ka'bah ada 6. Tiang Ka'bah ada 6 dan Rasulullah salat di antara 2 tiang. Hadis berikutnya, qala haddatsana Ibrahim bin Munzir. Qala haddatsana Abu Dhamrah, qala haddatsana Musa bin Uqbah an-Nafi' anna Abdullah kana idza dakhala al-Ka'bah masya qibala wajhi. Dari Nafi' bahwasanya Ibnu Umar radhiyallahu anhu kalau masuk ke dalam Ka'bah, dia berjalan terus ke arah depan, hina yadkhul, ketika dia masuk, waja'al al-baba qibala dhahrihi. Dia menjadikan pintu Ka'bah di bagian belakangnya. Famasya hatta yakuna bainahu wa bainal jidar, sampai dia berjalan terus, ya, sampai antara pintu, dia berada antara pintu dan dinding. Alladzi qibala wajhi qariban min 3 adra. Yaitu sampai jarak antara dia dengan dinding Ka'bah sekitar 3 zira', 3 begini. Dia kira-kira 1,5 meter. Shalla yatawakhal makan alladzi akhbarahu Bilal anna Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dia pun salat di daerah situ, areal situ yang Bilal pernah mengabarkan Nabi salat areal situ. Jadi kan Ka'bah masuk ada pintunya, masuk kemudian langsung menghadap ke dinding sebelah sana. Yang jarak antara dia dengan dinding kira-kira 1,5
meter ya. Qala wa laysa ala ahadina ba'sun an yusalli fi ayyi nawahil baiti sya'a. Dan tidak mengapa seorang salat ke arah manapun dari arah Ka'bah, menghadap sini boleh, menghadap sini boleh, menghadap sini boleh, menghadap sini boleh. Tetapi Nabi waktu itu menghadap ke arah dinding yang berhadapan dengan pintu. Jadi menghadapnya ke sana. Bab berikutnya bab as-salat ila rahilah wal ba'ir wasyajar wal rahal. Ya. Salat ke arah ke arah tunggangan ya, ke arah onta, ke arah pohon atau ke arah pelana. Semuanya boleh. Semuanya boleh. Yang penting ada sesuatu di depan. Kalau enggak ada tombak yang ditancapkan, boleh ke arah tunggangan, boleh ke arah onta, boleh ke arah pohon, boleh ke arah pelana. Semuanya boleh. Imam Bukhari rahimahullah berkata, qala hadatsana Muhammad bin Abi Bakar al-Muqaddami, qala hadatsana Mu'tamir an Ubaidillah an Nafi' an Ibnu Umar an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana yu'arridu rahilatahu wa yusalli ilaiha. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau ya mengadahkan tunggangan beliau, kemudian beliau mengarahkan, kemudian beliau salat ke arah tunggangan beliau. Qultu afara'aita idza habbatir rikab ya. Qala kana ya'khudhu hadha ar-rahla faya'dilu fayusalli ila akhiratihi atau qala muakhiratihi wa kana Ibnu Umar yaf'aluhu. Kalau ternyata bergerak onta atau yang lainnya, maka kalau onta bergerak ya, maka diambillah pelananya kemudian diletakkan, maka beliau salat ke arah pelana, dan Ibnu Umar melakukan hal itu juga. Ini dalil bahwasanya apapun bisa dijadikan sebagai sutrah, bahkan hewan pun boleh, hewan, pohon, pelana, ya tidak harus tombak yang ditancapkan. Ya apa saja, kalau zaman kita tas ya, bahkan manusia juga boleh dijadikan sutra sebagaimana akan datang penjelasannya ya. Baik, mungkin sampai di sini dulu ikhwan akhwat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Cukup ya sampai di sini kajian kita, insyaallah kita lanjutkan pekan depan. Kurang lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.